Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku sekalian, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Semoga kita dapat saling memaafkan atas kekhilafan kita selama ini, sehingga Allah meridhoi kita di dalam menjalani ibadah Ramadan secara optimal. Satu hal yang perlu diperhatikan sebelum memasuki bulan Ramadan adalah membayar puasa yang tertinggal di tahun sebelumnya. Bukan puasa Ramadan yang sengaja ditinggalkan ya, tetapi yang tertinggal karena alasan yang dibolehkan untuk meninggalkannya, yaitu karena sakit, dalam perjalanan jauh atau musafir, hamil dan menyusui, serta datang bulan bagi wanita. Di kalangan masyarakat, puasa Ramadan yang tertinggal ini dikenal dengan istilah hutang puasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, membayar hutang puasa merupakan kewajiban, harus ditunaikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ini terdapat kalimat, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jadi Allah membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa Ramadan karena alasan tertentu, namun mewajibkan untuk menggantinya di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Jelas ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, sehingga sangat logis bila pada ayat tersebut tersambung kalimat Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudahan semacam ini disebut rukhsah, kebolehan melakukan pengecualian dari prinsip umum karena kebutuhan atau keterpaksaan, ad-darurah, darurat. Namun ketika syarat kebolehannya sudah tidak terpenuhi lagi, maka hukumnya kembali ke semula, yakni melakukan suatu perbuatan seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak rukhsah di dalam Islam, termasuk diantaranya mengenai dibolehkannya memakan beberapa jenis daging yang sejatinya dilarang, sebagaimana yang termuat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Saudaraku sekalian, kembali ke bab rukhsah puasa Ramadan. Yang pertama tadi adalah dibolehkannya meninggalkan puasa karena alasan tertentu. Nah, di samping itu ternyata masih ada kemudahan lainnya yang diberikan oleh Allah, yaitu bahwa membayar hutang puasa tidak harus dilakukan pada hari yang berturut-turut. Maksudnya boleh dijeda harinya. Dan rentang waktu pelaksanaannya sangat panjang, yaitu sejak Syawal hingga Sya'ban, 11 bulan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lebih sering melaksanakan pada bulan Sya'ban karena kesibukannya bersama sang suami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi kita yang tidak terlalu sibuk, sebaiknya bersegera di dalam melaksanakannya. Kemudian selanjutnya dapat dibaca pada ayat sebelumnya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah
Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perhatikanlah pada ayat ini tertera kalimat dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Artinya membayar hutang puasa dapat juga dilakukan dengan fidyah, memberi makan seorang miskin. Jelas ini memudahkan. Tapi mohon dicermati bahwa opsi membayar fidyah itu hanya berlaku bagi orang yang berat menjalankannya, yaitu orang-orang yang secara fisik tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan puasa di sepanjang Syawal hingga Sya'ban. Artinya 11 bulan tidak mampu berpuasa lantaran sudah tua renta atau sakit parah yang kemungkinan sembuhnya sangat kecil, atau bagi wanita karena hamil dan menyusui dan disarankan oleh dokter untuk tidak berpuasa demi mencegah bahaya pada diri maupun janin atau bayinya. Saudaraku sekalian, fidyah atau memberi makan seorang miskin dapat dilakukan dengan cara memberi makan dalam bentuk jadi atau makan, ya menjamu ya, atau dalam bentuk bahan pokok makanan. Kalau di sini beras, di tempat lain mungkin gandum, jagung, dan sejenisnya. Soal menjamu itu wujudnya adalah sebagaimana layaknya kita mengajak tamu untuk makan di rumah kita, atau membagikan makanan kepada tetangga dan saudara-saudara kita selama ini. Mau wujudnya nasi kotak, nasi besek, atau lainnya silahkan sesuai umumnya saja. Sedangkan jika diberikan dalam bentuk bahan pokok makanan, ada beberapa pendapat ulama. Jika kita ikuti tuntunan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, fidyah dalam bentuk bahan pokok makanan adalah beras seberat 1,5 kg. Jika kita meninggalkan puasa Ramadan selama 5 hari misalnya, maka kita harus membayar fidyah sejumlah 1,5 kali 5, berarti 7,5 kg beras. Mengapa harus dikalikan dengan jumlah hari puasa yang kita tinggalkan? Karena ayat memberi makan seorang miskin itu berlaku untuk tiap 1 hari puasa yang tertinggalkan. Jadi jika 5 hari yang tertinggal, maka nilai fidyah dimaknai 5 hari memberi makan seorang miskin. Nah, fidyah itu boleh diserahkan kepada 1 orang miskin atau boleh juga kepada beberapa orang miskin dalam 1 kali penyerahan, atau boleh juga beberapa kali penyerahan. Kalau ingin menyerahkan kepada beberapa orang penerima, maka beras itu dikemas per 1,5 kg. Saudaraku yang dirahmati Allah, perhatikanlah pula kalimat selanjutnya yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 tadi, yang bunyinya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hal yang kita ketahui antara lain bahwa berpuasa Ramadan itu 1 bulan lamanya, sehingga kita wajib memenuhi bilangan itu antara 29 atau 30 hari. Dan orang yang berpuasa Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sungguh disayangkan jika keistimewaan berpuasa Ramadan itu sirna dari kita. Maka bayarlah hutang puasa dengan berpuasa. Konsekuensi dari meninggalkan puasa Ramadan itu berat, karena puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Jadi harus ditegakkan, harus dijalankan. Demikian saudaraku sekalian yang dapat saya sampaikan perihal kewajiban membayar hutang puasa. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban, yaitu bulan yang menjadi batas akhir membayar hutang puasa. Maka penting bagi kita untuk saling mengingatkannya agar tidak terlewat. Beberapa hari lagi insya Allah kita sampai pada bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.